Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para ustadzat, para ibu-ibu semua yang hadir, mudah-mudahan kumpulnya kita, ngajinya kita di siang hari ini, terkhusus di bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan kumpulnya kita, duduknya kita di pengajian rutin menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Tidak kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya kesulitan dimudahkan, yang punya hutang piutang diselesaikan, yang belum dapat jodoh dientingin jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembacaan syarah kitab Ratibul Haddad, di mana Al-Habib Alawi melanjutkan dalam satu bab yang beliau coba menguliti lebih dalam lagi tentang apa dan bagaimana kiat-kiat kita agar dalam berzikir itu punya asar, berzikir itu punya rasa, berzikir itu kita terima faidahnya. Kemarin kan kita udah diingatkan, oh Ratibul Haddad faidahnya begini, faidahnya begitu, manfaatnya ini, manfaatnya itu. Tapi kadang kita suka bertanya, kok saya sudah rutin baca belum dapat ya? Kok saya sering baca zikir ini, baca zikir itu, baca tasbih, baca tahlil, baca tahmid, tapi kemudian kita nggak mendapatkan apa yang kemudian disampaikan oleh para salafun saleh. Sehingga Al-Habib Alawi membuat satu bab khusus yang kira-kira coba menyelami, mendeteksi lebih dalam tentang apa dan bagaimana zikir itu sendiri. Di mana dikatakan, beliau mengutip qala al-Imam al-Kabir Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah Asy-Syadzili al-Iskandari rahimahullah wa nafa'a bih fi kitabih Miftahul Falah wa Misbahil Arwah bi fadlillahil Karim al-Fattah. Di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, az-dzikru huwa takhallusu minal ghaflati wan nisyani bidawami huduril qalbi ma'al haqq. Apa sih yang namanya zikir? Zikir itu at-takhallus, menghilangkan, membersihkan, memurnikan, minal ghaflati wan nisyan, dari kelalaian dan kelupaan serta kealpaan, bidawami huduril qalb, dengan hati yang selalu hadir, ma'al haq, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya zikir, ketika kita baca zikir nih, mau Ratibul Haddad, mau Ratibul Atas, bagaimana kita hadirkan hati kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi zikir, mulutnya la ilaha illallah, tapi pikirannya kesono kemari. Nah, yang namanya zikir coba menghadirkan agar Allah Subhanahu wa taala atau zikir yang dibaca hadir di dalam hatinya. Makanya dikatakan qila tardidu ismil mazkur bil qalbi wal lisan wa sawa'un fi dzalika dzikrullah aw sifatin min sifatih aw hukmin min ahkamih aw fi'lin min af'alih aw istidlalun ala syai'in min dzalik aw du'aun aw dzikru rasulih aw anbiya'ihi aw man intasaba ilaihi idza tagarraba ilaihi biwajhin minal wujuh. Jadi ini zikir maknanya luas. Ketika kita zikir bicara tentang tahlil, oh berarti ini bicara tauhid, tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dihadirkan tentang Allah Subhanahu wa taala atau tentang sifat-sifatnya. Jadi yang ini namanya lisannya nyebut la ilaha illallah. Nah, bagaimana hatinya dihadirkan? Gak ada Tuhan selain Allah. Ketika dia nyebut tentang hukum Allah, ketika dia dengar tentang ceramah atau didengar tentang nasihat, oh hukum tentang meminum minuman keras itu hukumnya haram, oh ikut dalam praktek riba itu haram, maka hadirkan dia nggak hanya sekedar berhenti di telinga kita, tapi masukkan dalam hati kita bahwa hukum riba itu haram,
saya mengupayakan diri untuk menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dengar amalan wajib, atau kita dengar amalan sunnah, maka tanamkan dalam hati kita bagaimana kita bisa jalanin perbuatan wajib tadi. Kita berupaya jangan tinggalkan perbuatan wajib tadi, menjauhkan diri dari yang haram. Artinya bukan hanya sekedar sampai dalam pendengaran, tapi masukkan ke dalam hati kita. Itu yang namanya zikir, itu yang namanya tadi takhallus minal ghaflah wan nisyan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kemudian diingatkan juga au fi'lin min af'alihi, atau apapun yang kemudian menjadi apa-apa yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala, itu juga bukan hanya sekedar sampai di lisan kita, tapi tanamkan dalam hati kita. Begitu juga dalam doa. Kita jadi doa tuh betul-betul minta. Seperti halnya kita meminta kepada sesama makhluk, maka minta kepada pemilik semua makhluk harus jauh lebih betul-betul menghadirkan hati. Katakanlah kita baca doa yang singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dalam urusan dunia perkara yang terbaik. Wa fil akhirati hasanah. Begitu juga nanti di akhirat berikan yang terbaik. Minimal dalam sepersekian detik tersebut makna itu betul-betul hadir, sehingga nanti zikirnya ada athar, doanya punya athar, sehingga hatinya dia tidak kosong tapi berisi zikir dengan doa insya Allah. Kemudian saudara, au man intasaba ilaihi idza taqarraba ilaihi biwajhin minal wujuh, atau siapa-siapa saja yang kalau disebut yang punya intisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu lewat jalur ilmu atau lewat jalur nasab. Ketika kita mendengar kisah-kisah mereka, mendengar sejarah mereka, mendengar ilmu-ilmu mereka, jangan berhenti sampai di telinga kita, tapi masukin dalam hati kita. Kenapa? Karena di dalam ucapannya Ibnu Uyainah mengatakan zikrus salihin tatanazzalur rahmat. Dengan nyebut orang soleh, rahmat turun. Dengan menyebut sekedar sejarah hidup mereka, Allah turunkan rahmat. Nah, kalau nyebutnya saja turun rahmat, bagaimana kalau orang soleh dimasukin ke hati kita, saudara? Bagaimana Rasulullah dimasukin ke hati kita, sehingga rahmat tersebut juga turun dalam hati kita, juga masuk dalam diri kita. Alhamdulillah. Makanya kata Ibn Athaillah dalam kitab Tajul Arus dikatakan, saudara, satu rahmat yang Allah turunin, satu rahmat Allah yang Allah udah kasih kepada hambanya, itu kalau dibandingin sama amal ibadah hamba tersebut, itu nggak ada tandingannya, saudara. Satu rahmat yang Allah udah kasih kepada kita, mau rahmatnya karena sholawat ke, mau rahmatnya karena nyebut nama orang soleh ke, kalau rahmatnya mau sebab apapun, gara-gara amal-amal tersebut Allah turunkan rahmat, Allah jadikan kita mendapatkan rahmat, maka satu nilai rahmat tersebut punya nilai yang tinggi di sisi Allah, jauh daripada amal-amal yang kita kerjakan. Berarti kalau begitu, satu rahmat Allah nilainya besar atau kecil? Rahmat Allah besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar, saudara. Makanya jangan remehin tuh hadir-hadir dalam tablik akbar, dalam majelis-majelis maulid, dalam majelis-majelis zikir, atau dalam majelis taklim. Kita nggak tahu rahmat Allah ini diturunin ke kita lewat jalur yang mana. Oh, mungkin Allah turunin nih di jalur majelis taklim karena kita ini orangnya agak berat kalau datang hadir majelis taklim. Oh, mungkin dalam majelis maulid karena mungkin Allah tahu kita ini berat godaannya kalau hadir ke majelis maulid. Apapun ibadah, cari jalannya, saudara. Mungkin karena rahmat itulah Allah turunkan rahmat, karena sebab itulah Allah masukkan kita ke dalam surga, Allah hapusin dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita. Alhamdulillah. Jadi jangan remehin. Makanya Nabi pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah ngeremehin satu karena belum dilamar. Ibu, betul? Betul? Imam Nawawi memilih dirinya untuk tidak menikah bukan karena nggak laku, bukan karena tidak memiliki orang-orang yang ingin meminta dirinya untuk dijadikan menantu. Enggak, bukan, saudara. Apalagi kayak tuduhan tendensius dari kalangan liberal. Jadi ada seorang ulama namanya Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah.
mengarang satu buku Ulama al-Uzzab alladzina atharul ilma 'aniz zawaj, yaitu mengumpulkan siapa sih ulama-ulama yang tidak menikah karena fokus serius terhadap ilmu. Salah satunya Imam Nawawi, disebut Imam Ibni Taimiyah, disebut tuh ulama-ulama. Ini ada kelompok liberal. Ini liberal ini kelompok yang bebas, yang punya pemikiran sekularisme, yang memiliki pemikiran liberalisme. Ini pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang suka campur adukan agama, pemikiran yang mengatakan nggak ada yang namanya kebenaran yang pasti, semua kebenaran bersifat relatif. Ini pemikiran-pemikiran sesat lah. Nah, kelompok ini di awal tahun 2000-an mereka menyelewengkan nama judul kitab tadi. Itu namanya Ulama al-Uzzab, ulama yang tidak menikah. Alladzina atharul ilma 'aniz zawaj, yang mereka korbankan demi ilmu daripada pernikahan, saudara. Dikelewengin apa? Ulama-ulama yang homo, tidak menikah dengan perempuan. Saya mau tanya nih, orang-orang liberal yang kayak begini menyelewengkan nama kitab ulama yang enggak menikah disebut ulama homo, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar, sudah. Enggak, nih Imam Nawawi bukan homo, na'udzubillah, hasyawakalla. Dia mengorbankan ilmunya. Ini ilmunya Imam Nawawi luar biasa. Ada salah satu kisah, salah satu ulama Tarim, ketika saat itu sedang datang ke Tarim, dia kafiful basar, nggak bisa ngelihat. Kemudian dia masuk ke salah satu seorang syekh yang punya perpustakaan kayak imam besar begini, banyak buku-bukunya. Dia nggak bisa ngelihat. Terus dia bilang, ya syekh, saya minta tolong dihadiahkan buku ini dengan matanya nggak ngeliat, ditunjukin satu persatu. Buku ini dikumpulkan. Setelah dikumpulkan semuanya kitabnya Imam Nawawi, saudara. Ini syekh nanya, kenapa kau tunjuk ini buku? Kan kamu nggak melihat. Apa kata si orang yang kafiful basar tadi? Dia katakan, karena saya lihat nur. Terus saya lihat cahayanya banyak betul. Maka saya tunjuk kitab ini. Saudara, Imam Nawawi ini wali kutub, seorang ulama besar. Tapi subhanallah, dalam riwayatnya, saudara, jika saya tidak lupa, Imam Nawawi kemudian setelah wafat, ada orang yang bermimpi, apa yang menyebabkanmu dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Apa jawab Imam Nawawi? Waktu saya lagi ngarang, di satu malam, ada laler yang nemplok ke tinta saya. Saya sengaja diam, biar dia selesaiin minumnya tuh tinta. Udah selesai, tuh laler terbang sendiri. Gara-gara itulah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan saya sehingga dapat ridho dari Allah ke dalam surganya. Alhamdulillah. Kita nggak tahu, saudara. Makanya Nabi ingetin, la tahqiranna minal ma'fi syai'a. Jangan ngeremehin ma'ruf apapun, sekecil apapun. Kita nggak tahu mana yang jadi taufik hidayah buat kita, mana yang ngampusin dosa-dosa kita, mana yang menjadi sebab Allah ridho sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Alhamdulillah. Artinya apa, saudara? Makanya nih, seperti kita baca zikir, rotibul haddad, ya itu rutinitas kita. Tapi bagaimana rutinitas itu ditingkatkan kualitasnya? Kan kita nggak tahu. Oh, mungkin gara-gara zikir ini anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, atau anak-anak kita dijadikan anak-anak yang min auliyaillah. Artinya jangan remehin amal-amal, saudara. Ini menjadi satu jalan untuk kita mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Bahkan juga segala hal, nahwu qiraatin, au dzikrin, au syi'rin, au gina'in, au muhadaratin, au hikayatin. Pokoknya apa yang kita dengar. Kita lagi dengar bacaan Al-Quran, atau kita lagi baca zikir, atau kita dengar syair seperti gosidah-gosidah yang dibaca. Dengerin, telaah, masukin dalam hati, saudara. Au ghinain, au muhadaratin, atau ceramah, au hikayatin, atau cerita. Maka fal mutakallimu dzakirun wal mudarrisu dzakir. Jadi orang yang lagi mengajarkan ilmu, dia sebenarnya esensinya sedang berzikir. Orang yang mudarris, yang lagi ngajar di madrasah-madrasah, itu esensinya dia juga sedang zikir. Wal mutadarris, yang lagi duduk nih, yang lagi belajar, yang lagi dengerin pelajaran, yang hadir dalam maulid untuk mendengarkan mau'izatul hasanah, itu esensinya dia sedang berzikir. Begitu juga al-wa'idh, orang yang berceramah, al-mutafakkir, orang yang sedang memikirkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka semua hatinya masuk, hatinya nggak lalai kepada Allah, hatinya sadar ingat kepada Allah, maka mereka itu esensinya sedang berzikir. Kira-kira jelas tidak? Sadayana parantos ngartos, terang teterang.
alhamdulillah. Dan itu semua baik dalam konteks apapun, maka makna zikir begitu luas. Alhamdulillah. Makanya kemudian Al-Habib Alawi melanjutkan, makanya zikir itu ada macam-macamnya. Az-zikru qad yakunu bil lisan. Zikir itu bisa cuman dengan lisan saja. Wa qad yakunu bil janan. Zikir itu juga bisa dengan pikiran. Wa qad yakunu bi a'dha'il insan. Bisa juga dengan anggota tubuh. Wa qad yakunu bil jahar. Zikir boleh juga dengan suara yang tinggi, dengan suara yang lantang. Wa qad yakunu bil i'lan. Bisa juga zikir itu diinformasikan agar semua orang tahu. Misalkan sebenarnya zikir ini dari depan sampai belakang kedengaran suara tanpa pakai mic, saudara. Tapi biar orang diingetin, mungkin yang lagi kerja, mungkin yang lagi di pasar, kalau didengarkan suara dengan suara lantang dari mukabbir sut dengan pembesar suara, sehingga orang yang lagi kerja bisa ngikut baca zikir, dia ikut juga lagi di ladang ikut baca zikir, sehingga zikir dengan bil i'lan, dengan diinformasikan, itu juga kemudian bisa untuk menjadikan daripada informasi bagi orang yang lain untuk juga tertarik dalam berzikir, insya Allah. Jadi zikir ini macam-macam. Artinya jangan disempitkan makna zikir cuman megang tasbih, baca rotib saja atau baca hizib saja, enggak. Makna zikir luas. Tapi titik benang merah antara itu semua adalah bagaimana setiap kegiatan. Kemudian zikir itu ada juga bentuknya sana'un 'ala Allah. Bentuk zikir itu pujian kepada Allah. Seperti yang kita baca subhanallah, artinya apa? Maha suci Allah. Itu muji bukan? Muji. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Itu pujian bukan? La ilaha illallah, itu juga pujian. Allahu akbar, pujian. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu semua pujian. Zikir mayoritas kebanyakan pujian. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita diminta untuk senantiasa memuji. Memuji Allah Subhanahu wa taala merupakan zikir yang agung, zikir yang mulia, insya Allah. Baik, waktu zuhur sudah masuk, maka kita akan lanjutkan pembahasan di bab selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.